Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa memulai belajar. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Baik, Ayasi dari SMA mana? Al-Azhar 4, Kak. Oh, Al-Azhar 4. Oke, baik. Sekarang PK ya. Jadwalnya pengetahuan kuantitatif untuk UM Undip ya. Iya, Kak. Oke, baik. Soalnya kakak kirim di chat tips. Kemarin udah mulai belum paket 1? Ayasi sudah mulai belum paket 1 atau belum sama sekali? Aku kemarin nggak ikut, Kak. Nggak ikut ya. Kakak dapat kabar dari guru sebelumnya juga belum ada yang hadir. Baik, kita mulai dari paket 1, pengetahuan kuantitatif. Soalnya kakak kirim di chat Teams, ntar juga kakak tampilkan ya. Iya, Kak. Oke, Ayasi IPA apa IPS? IPA, Kak. Oke, IPA. Oke, baik. Itu soalnya udah kakak kirim di chat Teams. Ini juga kakak tampilkan di sebentar ya. Kakak tampilkan juga di layar. Kita langsung mulai saja ya. Seperti biasa karena ini PK, jadi matematikanya nggak terlalu rumit. Jadi kakak harap bisa dicoba dulu, lalu nanti kita bahas. Nah, ini ada 20 soal. Waktu kita 1 jam 30 menit. Sistemnya 3 soal coba, 3 soal coba ya. Dari 3 soal bisa berapa nanti kita bahas gitu ya. Silahkan Ayasi disiapin buku dan kertasnya. Silahkan dicoba dulu nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kakak kasih waktu 5 menit ya, 3 soal. 6 menit deh, 1 soal 2 menit. 6 menit ya, silahkan dicoba. Nomor 1 ini gampang, kayak pelajaran SMP biasa. Nomor 2 pemisalan, ini baru SMA-nya. Nomor 2 paling yang agak aneh ya. Nomor 3 paling kakak pengen kasih tahu sifat yang ini. Silahkan sambil dikerjakan, sambil kakak kasih tahu rumus-rumusnya dulu ya. Kalau ada A log B sama dengan log B per log A C C. Nah, berlaku kebalikan. Berlaku kebalikan. Nah, ini rubah dia yang atas. Silahkan dicoba dulu, Aisyah. 6 menit ya.
Ayah sih, sudah. Ayah sih. Iya, Kak. Oke, yuk kita bahas. Ada yang dapat nomor 1, 2, 3. Aku baru dapetnya nomor 1. Nomor 1 apa jawabannya? Aku 1. Oke, ya good. Pakai cara kamu jabarin atau pakai cara trik? Jabarin, Kak. Oh, nggak usah dijabarin. Lihat, perhatiin ya. Nomor 1. Nomor 1, boleh nggak yang atas kakak kali min, jadi minnya keluar? Min 1. Boleh. Nah, berarti kan jadinya akar 2 min akar 3. Jadi kebalik kan? Bawahnya kan akar 2 min akar 3. Ini dikurungin, dikuadratin. Ini kan dicoret. Set, set, udah selesai. Min 1 dikuadratin, 1. Selesai. Iya, Kak. Oke, itu ya. Jadi kalau dilihat sama bentuknya, apa ya, cuman beda di plus minus, kaliin min satunya keluarin aja. Gitu ya. Jadi min 1 kali akar 2 kan min akar 2. Min 1 kali min akar 3 kan akar 3. Gitu ya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, nomor 2 ini pakai pemisalan pelajaran kelas 10. 9, kita misalkan dengan 9x itu, kita misalkan 9x itu dengan y. Ya, nah kita jabarin dulu dari soal. Dari soalnya kita kerjakan. Ada 9 pangkat x min 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat min 2x. Sama dengan 5. Nah, ini berarti 9 pangkat x min 2 dikali 3, 6. Kakak langsung ya, 2 dikali 3, 6. Nah, 3 pangkat 1 itu 6. Nah, ini 3 pangkat min 2 itu sama aja 9 pangkat x. 9 pangkat min x. Nah, 3-nya dipangkatin 2, min x-nya dikeluarin. Berarti sama dengan 9 pangkat min x min 5. Pindahin min 5-nya ya. Atau 9 pangkat x min 6 per 9 pangkat x. Kan kalau pangkatnya minus itu jadi seper. Konsep dasar perpangkatan, kalau pangkatnya minus dia jadi seper. Nah, ini min 9x, nah, jadinya per 9x min 5. Dari sini kita dapat berarti y per 6 per y min 5 sama dengan 0. Kalikan dengan y, jadinya y kuadrat min 6 min 5y sama dengan 0. Berarti y kuadrat min 5y min 6 sama dengan 0. Faktorin y min 3 sama y min 2. Soalnya min. Soalnya min. Oh enggak, oke. Ini berarti 6 sama 1. Maaf, ada yang salah nih. Ini berarti bukan 3 sama 2. Berarti kita dapat 6 dan 1. 6 dan 1. Nah, ini sama dengan 0. Berarti y sama dengan 6. Y sama dengan 1. Berarti ini kan y itu apa? 3 pangkat 2x. 9x itu kan 3 pangkat 2x. Gitu ya. Sama dengan 6. Ini 3 pangkat 2x sama dengan 1. Berarti yang ditanya 3 pangkat 4x. 3 pangkat 4x berarti dipangkatin 2. Ini 36. 3 pangkat 2x sama dengan, dipangkatin juga, ini juga 1. Maka nilai 3 pangkat 4x itu adalah, ada 2 ya. 1 dan 36. Ada 2 jawabannya di situ. Oke, nah kecuali kalau misalkan ditanya nilai perkaliannya keduanya. Ya, nomor 2 di situ makanya ada yang aneh di situ. Nggak apa-apa, gitu ya. Tapi secara konsepnya kayak gini, permisalan. Ya, secara konsepnya adalah permisalan. Jadi itu jawabannya 2. Ada 2, iya, ada 1 sama 36. Gitu ya. Nah, ini salah di soal aja sih. Gitu ya, salah di soal saja. Nah, nilai dari 3 pangkat 4x itu kan ada 2 kemungkinan, bisa 36, bisa 1. Oh, cuma 1 deh, maaf. Ini seharusnya plus 1. Oh, ini seharusnya plus 1. Pantesan. Ini plus 1, ini jadinya min 1, min 1. Ini kan nggak mungkin.
3 pangkat 2X sama dengan min 1 itu nggak mungkin. Berarti jawabannya 36 saja. Nah, kakak salah di situ tadi. Ya, berarti jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Paham, Ayah sih? Paham? Kenapa min 1 enggak? Enggak mungkin 3 pangkat berapapun enggak mungkin hasilnya minus ya. Ayah sih, kenapa sering keluar? Ayah sih. Wifi-nya, Kak. Oke, baik nomor 3 ya. Kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 seperti yang kakak bilang, ini tuh
rumusnya yang kayak gini ya. Nah, berarti ini bisa dirubah. Ini kan bentuknya kayak gini. Nah, pindahin jadi rubah kayak gini. Berarti dari sini kita dapat soalnya berarti apa? 25 log 64. 25 itu apa? 5 pangkat 2. Ya, ini kan C log B, C log A. Jadinya kayak gini. A log B. Berarti 25 log 64. Oke, ini log 64 itu berapa? 4 pangkat 3. Sama dengan, seperti biasa, konsep logaritma, pangkatnya ke depan. Kalau ini ke depan di atas. Kalau ini ke depan di bawah. Lalu ini 5 log 4. Loh kak, adanya 4 log 5 sama dengan A. Kalau 5 log 4 apa? Tinggal dibalik. Berarti 5 log 4 itu 1/A. Gitu, udah selesai. 3/2 dikali 1/A. 3/2A. Jawabannya yang A. Oke, nomor 1 sampai 3, Ayasi, paham? Kelas 10 semua ini? Paham, Kak. Oke, kita lanjut aja ya, karena waktu kita nggak cukup. Karena juga ada kendala. Jadi kita langsung bahas saja. Nomor 4. Nomor 4 juga di kelas 10. Gitu ya. Diberitahu, jika akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0 itu adalah A dan B, gitu ya. Berarti dari sini kita dapat A plus B itu sama aja kayak x1 tambah x2 ya. Rumusnya kan min B per A. Berarti min 6/2 berarti 3. Lalu A kali B sama dengan C per A. 1/2. Nah, rumus ini jangan dilupakan. Nah, dia bilang persamaan kuadrat baru, PKB. Persamaan kuadrat barunya, X1-nya itu A per B. X2-nya itu B per A. Ya udah kita cari aja. X1 tambah X2. Itu berarti A per B. Karena ini nggak bisa difaktorin ya. Kalau bisa difaktorin gampang. Ini misalnya nggak bisa difaktorin. Makanya kita pakai rumus ini. Nah, X1 tambah X2 itu berarti kan A per B tambah B per A. Samain penyebut berarti AB dikali atasnya berarti dikali silang nih A kuadrat plus B kuadrat. Berarti sama dengan A plus B dikuadratin dikurang 2AB dibagi AB. Sudah kita masukin. A plus B apa? 3. 3 dikuadratkan min 2 dikali setengah dibagi setengah. Berarti 9 dikurang 1 dibagi setengah. Berarti 8 dibagi setengah berarti 16. Sudah, dapat X1 tambah X2. Lalu X1 kali X2 itu sama dengan A per B dikali B per A. Berarti coret-coret 1. Selesai. Rumusnya apa? Jangan dilupakan rumusnya adalah X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ya udah masukin. X kuadrat, X1 tambah X2-nya apa? 16. Berarti min 16X. X1 tambah X2-nya apa? X1 kali X2-nya apa? 1. Selesai. Berarti jawabannya B. Begitu nomor 4. Ayasi. Min 2AB-nya dari mana? Mana tuh 2AB? Min 2AB. Oh ini, yang ini ya? Iya, Kak. Ya, kan A kuadrat min B kuadrat plus B kuadrat itu kan didapat dari A plus B dikuadratin min 2AB. Kok bisa kayak gitu, Kak? A plus B dikuadratin gimana? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min 2AB. Biar 2AB-nya habis. A kuadrat plus B kuadrat. Dari situ. Jadi ini udah pasti kayak gitu caranya. Nah, kanan dan kiri sama ya? Iya, Kak. Oke, dari situ ya. Nah, itu konsep persamaan kuadrat. Kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru. So, dicatat apa di screenshot, Ayasi? Udah aku catat, Kak. Sudah ya? Oke. Kamu tadi sambil dengerin sambil kamu catat ya? Oke, Ya. Foto baik. juga. Oke, sip. Kita lanjut nomor 5.
Nomor 5 kakak harus jelaskan konsepnya, dan ini sudah sering sekali konsepnya. Oke. Yang pertama, kalau dia terbuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Kalau kalau dia terbuka ke bawah, A-nya lebih kecil dari 0. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, kalau titik puncaknya, maaf. Kalau TP-nya di sebelah kanan, nah TP-nya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini kan TP. TP kanan sumbu Y. Ya, kalau TP-nya kanan sumbu Y, berarti B beda sama A, beda tanda sama A. Beda tanda sama A. Tapi kalau titik puncaknya di sebelah, kakak hapus dulu ya. Titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y, ini kan sumbu Y ya, yang tegak ini sumbu Y. Nah, misalkan gini. Nah, ini titik puncaknya. Oh, nggak jelas gambarnya, sebentar. Biar lebih paham, biar lebih jelas memahaminya. Nah, kalau misalkan dia, ini titik puncaknya di sebelah kiri, TP di kiri, ini kanan ya. TP di kiri, sumbu Y, berarti B sama tanda. Sama tanda. Apa maksudnya beda tanda sama tanda? Sama-sama plus, atau beda tanda itu 1 plus 1 minus gitu ya. B-nya sama tanda A. Itu yang ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y di positif, maka C positif. Kalau titik potong tipot ya, jangan TP deh, TP titik puncak. Ya, kalau tipot, begitu juga kalau tipot sumbu Y di negatif, maka C negatif. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, itu kalau dia memotong di 2 titik, gitu ya, D lebih besar dari 0. Kalau dia menyinggung sumbu X, D sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong sumbu X, berarti D lebih kecil dari 0. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Nah, kita lihat ke soalnya. Kakak agak bedain tanda biar jelas. Bedain warnanya sebentar. Lihat ya, yang pertama dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 mana? Berarti yang A salah, C salah, udah ya. A sama C sudah salah ya, berarti tinggal kita fokus B, D, E. Berikutnya, B-nya di sebelah kiri apa di sebelah kanan? B-nya di sebelah kanan. Kalau titik puncaknya? Titik puncaknya di sebelah kanan. Kalau titik puncaknya sebelah kanan, B beda tanda dengan A. Berarti kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti B-nya lebih kecil dari 0. Oke, mana B-nya lebih kecil dari 0? Berarti antara D dan E. Berarti ini salah. Nah, B-nya salah di sini. Terus ini C-nya. Nah, C-nya di positif. Ini positif. Berarti C-nya positif. Iya, betul. Berarti D. Oke. Nah, konsep ini yang kamu harus pahami. Dia nggak hitung-hitungan, kayak sih, tapi konsep. Oke? Iya, Paham? paham, Kak. Oke. Ini sudah dicatat konsepnya? Udah, Kak. Sudah, kita lanjut ya. Itu nomor 5. Nah, sekarang nomor 6. Kelas 10 juga. Mutlak. Oke, mutlak. Kita lanjut di nomor 6, konsep mutlak. Semua nilai X yang memenuhi dari
X min 2 mutlak lebih besar dari 0, lebih kecil dari 4. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah, kan ini dibagi 2. Jadinya mutlak X min 2 lebih besar dari 0. Antar ini diselesaikan. Lalu yang ini, mutlak X min 2 lebih kecil dari 4. Nah, sedangkan ini mutlak X min 2 lebih besar dari 0. Ya semua bilangan real. Mau X dimasukin berapapun, boleh kan? Jadi ini nggak perlu dicari. Paham, Ayah sih? Yang sebelah sini dulu, yang sebelah kiri. Kenapa nggak perlu dicari, Kak? X dimasukin berapapun pasti lebih besar dari 0 nggak? Oh iya, ya Kak. Karena ada mutlak ya. Mau dimasukin dia min tak hingga, dimutlakin pasti lebih besar dari 0. Paham? Paham, Kak. Oke, sekarang kita cari yang sebelah kanan. Kalau lebih kecil, mutlak itu berarti di antara. X min 2 lebih besar dari min 4, lebih kecil dari 4. Konsep ya. Konsep mutlak. Selesai, kita pindahin min 2-nya. Min 4 plus 2, X 4 plus 2. Berarti X ini min 2, ini 6. Loh, habis itu diapain Kak? Ini ada 2 jawaban. Diiriskan. Irisannya mana? Berarti irisannya ini. Ya, irisannya dia. Oke, jawabannya yang A. Selesai. Ya, jadi ada 2 jawaban, habis itu diiriskan. Ya, kalau cari irisannya gimana Kak itu? Oh, bisa tahu kalau irisannya cuma itu doang dari garis bilangan. Gimana bikin garis bilangannya? Seperti ini bikin garis bilangannya. Yang pertama yang ini, X semua bilangan real, berarti semuanya. Lalu yang kedua ini, antara min 2 sampai 6. Nah, mana irisannya? Berarti ini. Berarti dia jawabannya. Oke, Ayah sih? Iya, Kak. Oke, itu nomor 6. Sudah? Bisa kita lanjut? Bisa, Kak. Oke. Nomor 7. Nomor 7 ini pelajaran SMP, cuman dimodif saja ya. Dia bilang, suatu pekerjaan apabila dikerjakan oleh 3 orang, dikerjakan oleh 3 orang, butuh 2 hari. 3 orang, dia butuh 20 hari. Sedangkan jika dikerjakan 5 orang, dia butuh 30 hari. Yang ditanya, kalau 8 orang, bisa berapa hari? Nggak usah bingung-bingung, ini kan 3 hari, ini 5 hari, 5 hari, ini kan 3 orang, nih 5 orang, dijumlahin 8 kan? Ini pakai rumus T gabungan, pelajaran SMP. 1 per T gabungan sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. T itu apakah hari? Ini hari, ini hari. Ya, kalau di sekolah-sekolah keseringan pakai ini. Kalau kakak lebih enaknya pakai ini. T gabungan sama dengan T1 kali T2 dibagi T1 tambah T2. Per T1 tambah T2. Selesai. Ya, Kak, ini dapat rumus dari mana? 12, Dari ya kenapa? Jadi, Kak. Oke, ya. Jadi ini penjabaran dari rumus ini. Nah, jadi kan ini jadi lebih simpel. Nah, berarti yang dipakai cuma ini saja. Kenapa Kak cuma dipakai yang ini saja? Karena 3 tambah 5, 8 orang. Gitu ya. Jadi langsung pakai harinya saja. Selesai. 20 kali 30 dibagi 20 tambah 30. 600 dibagi 50. Coret-coret 12. Iya, sudah gitu saja. Itu rumusnya cuma itu, Kak. Iya, gitu aja. T gabungan. Sebenarnya rumusnya yang ini yang kakak kotakin ya. Gitu Iya. ya. Nah, ini tuh bisa dijabarin jadi kayak gini, lebih cepet. Kalau kayak gini kan kamu cari dulu 1 per T1, 1 per T2, 1 per 20, 1 per 30, samain penyebut, habis itu berapa dijumlahin, habis itu dibalik lagi. T gabungan per 1, kan harus dibalik lagi. Nggak mungkin kita jawabnya 1 per T gabungan. Nah, itu kan step-stepnya banyak, ya langsung diginiin aja. Sehingga ini lebih simpel. T1 kali T2 dibagi T1 tambah T2. Oke? Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya.
Nah, berikutnya nomor 8 pelajaran kelas fungsi inverse. Fungsi inverse kelas 10 ya, masih kelas 10, fungsi inverse. Nah, ini nggak perlu kamu inversin, nyusahin diri. Ingat konsep inverse, yang makanya sifatnya harus dipahami. Fx sama dengan y. Berarti F inverse y sama dengan X. Gitu kan? Ini konsep dasarnya kan seperti ini. Yang ini paham, Ayah sih? Paham, Kak. Nah, sekarang kita ke soal. Fx sama dengan 3x plus 2, 3 pangkat x plus 2. 3x, 3 pangkat x plus 2 min 4. Yang ditanya F inverse 5. Itu berapa? Berapanya ini kan berarti si X. Ini si ini sama dengan ini kan? Nih, lihat. Oke, berarti kita nyari ini sama dengan 5, selesai. 3 pangkat X plus 2 sama dengan 9. 3 pangkat X plus 2 sama dengan 3 pangkat 2. Bawahnya sudah sama, berarti X plus 2 sama dengan 2. X sama dengan 0. Selesai. Tanpa kita membuat inverse dia. Sebenarnya kalau dibuat inverse bisa nggak sih, Kak? Bisa saja, cuman ntar jadinya logaritma. Karena kan 3 pangkat X itu kalau di inversin jadi log. Nah, kita nggak mau nyusahin diri di situ ya. Nah, makanya konsep ini yang harus dipahami. Silahkan, Ayah sih dicatat. Kalau sudah, beritahu. Udah, Kak. Sudah ya. Nomor 9. Pelajaran kalau dia simple dari SMP, kalau agak ribet berarti ini yang di kelas 11. Di kelas 11. Di kelas 10, logaritma. Logaritma trigonometri, aturan segitiga, luas segitiga. Gambar saja, nggak usah bingung-bingung. Kita gambar ya. Di sini A, di sini B, di sini C. Gitu ya. Nah, C-nya 120 derajat. Lalu A-nya 30 derajat. Segitiga berapa derajat, Ayah sih? Ayah sih, segitiga berapa derajat? 180, Kak. 180 ya. Berarti kalau sini 120, sini 30, berarti sini juga 30 dong. Iya, Kak. Berarti ini sama kaki ya? Iya. Oh, udah selesai. Berarti AB-nya 6. Loh, Kak, nyarinya gimana nih? Kan belum dapat. Pakai aturan trigonometri, cari tingginya. Misalkan ini nih. Ya, pakai garis bantu. Berarti kan sini 3, sini 3. Oke, Kakak keluarin dulu buat nyari tinggi. Berarti kan ada segitiga siku-siku. Di sini 3, di sini 30 derajat, di sini tinggi. Nah, kita cari. Berarti pakai apa? Pakai sin, cos, apa tangen? Ayah sih, pakai apa? Ini ada 30 derajat di sini, diketahui depan sama samping. Sin, cos, apa tangen? Masih ingat? Tangan. Iya, betul sekali. Berarti tangen 30 sama dengan T per 3. Tangen 30 berapa? Sepertiga akar 3 sama dengan tangen per 3. Coret-coret, berarti tingginya akar 3. Udah, tingginya akar 3, alasnya 6. Selesai. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. 6 akar 3 dibagi 2. Coret-coret, 3 akar 3. Jadi gampang. Iya, Kak. jadi gampang. Silahkan dicatat dulu. Kalau kecepatan bingung itu dapat dari mana, langsung tanyakan saja ya. Iya, Kak. Udah, Kak. Sudah, oke. Nomor 10. Kelas 11, program linier. Nilai maksimum dari dia yang dibatasi oleh X plus Y
lebih kecil dari 3. Nah, kalau kakak lebih enak bikin kayak gini, berarti 3,0, 0,3. Bisa tahu dari mana, Kak? Dari sini sebenarnya konsepnya. Kalau kakak kalau bikin kayak gitu tuh dari sini konsepnya. Nah, gitu ya. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya 0, berarti Y sama dengan 3. Pakai sama dengan ya. Lalu berikutnya, 2X plus 3Y lebih kecil dari 7. Nah, sama. 0, 0, berarti ketika Y-nya 0, berarti X-nya 7 per 2. Ini 7 per 2, 3,5. Ketika X-nya 0, Y-nya berarti 7 per 3. Udah, kita bikin gambarnya. Nah, berarti ada 3 sama 3. Garis pertama. Set. Nah, nih. Lebih kecil. Nah, ntar aja deh. Berikutnya ada 3,5. 3,5, 7 per 2 ya. Ini 3,5. Sama 7 per 3 itu 2, ya. 7 per 3. Set. Gitu ya. Lebih kecil. Berarti ini. Berarti daerahnya yang bersih yang ini ya. Dalam sini. Berarti ada berapa? Ada 3 titik. Nah, titik ini cari dulu. Titik potong antara 2 ini. Berarti 2X plus 3. Oh, aduh. Warnanya kakak sama lagi sama yang atas. Kakak bedain dulu ya. Biar nggak ngumpul dia sama yang atas. Nah, ini kita cari dulu titik potongnya. Berarti titik potong antara dua persamaan ini. Kakak langsung ya, yang atas yang ini dikali 2, yang ini tetap 2X plus 3Y sama dengan 7, pakai yang bawah dulu. Yang ini dikali 2, kakak langsung. 2X plus 2Y sama dengan 6. Dikurang dapat Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya 2. X plus Y sama dengan 3, Y-nya masukin 1, berarti X plus 1 sama dengan 3, X sama dengan 2. Berarti titik ini, berarti kita dapat titik ini 2,1. Ini 2,1. Berarti ada 3 titik. Nah, titik ini sama titik ini. Yang ditanya mana maksimum dari dia. Ya udah, kita kerjakan. Maksimum dari 5X plus 2Y. Titik yang pertama 3,0. Masukin 3 berarti 15, masukin 0 berarti plus 0, berarti 15. Kayaknya ini deh yang paling besar. Coba kita cek lagi yang ini, 2,1. 2 kali 5, 10. 1 kali 2 plus 2, 12. Masukin yang ini lebih kecil lagi, 7, ini 14 ya. Yaudah kakak masukin saja. 0,7 per 3 sama dengan 0, 14 per 3. Sama dengan 4,6. Sudah. Berarti mana yang maksimum? 15. D. Gampang, tapi caranya panjang. Itu saja. Tantangannya di waktu. Oh, kalau kurang dari warnainnya ke atas, Kak. Kalau kurang dari, oh kamu bingung kenapa kalau kurang dari yang diarsir yang atasnya. Yang atas itu bukan daerahnya. Yang diarsir itu bukan daerahnya. Yang daerahnya yang bersih. Kalau kakak biasanya gitu. Jadi lebih enak. Ini kan ada X lebih besar dari 0, berarti kan yang atas, yang bawah salah. Lalu ada Y lebih besar dari 0, berarti kan yang kiri salah. Nah, berarti daerahnya yang bersih. Jadi kakak mengarsir yang bukan daerahnya ya sih. Oke, Kak. Oke, jadi gitu ya. Jadi kan enak nih ngelihatnya. Oh, yang bersih ini daerahnya. Oh, titik-titiknya ada ini. Seharusnya titiknya ada 4 ya. 0,0 juga. Cuma kan 0,0 dimasukin 0. Dia minta maksimum. Silahkan dicatat dulu kalau sudah beritahu. Udah, Kak. Sudah ya. Oke. Nomor 11, kelas 11. Matriks. Jika inverse ini adalah ini, maka X adalah, jadi ini A. Ini berarti A inverse. Yang ditanyain berapa nilai X. Ingat, sifat dari matriks. Apa sifat dari matriks? A dikali A inverse sama dengan identitas. Ini sifat.
Apakah identitas itu, metrik identitas itu apa? Berarti, kita kerjain ya. Berarti 2, 3x dikali 5 min 3 min 3, 2 sama dengan matriks identitas itu 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas namanya. Udah kita kerjakan perkalian matriks, jangan lupa. Kalau kakak biar lebih gampang di gini, set kan perkalian matriks gitu. Baris kali kolom. 2 kali 5, 10. 3 kali min 3, min 9. 10 tambah min 9, 1. 2 kali min 3, min 6. 3 kali 2, 6. Min 6 tambah 6, 0. 3 kali 5, 15. X kali min 3, min 3x. Oh kakak, ini aja ya, kakak jarak biar enak. Ini 0, ini 15 min 3x. Lalu 3 kali min 3 min 9 plus 2x sama dengan 1001. Lihat yang atas sama kan? Nah, terus dari x-nya gimana kak? Pakai yang mana? Pakai salah satu aja. Jangan pakai dua-duanya. Pakai yang boleh ini sama ini, boleh yang ini sama ini. Nah, kakak pakai yang ini sama dengan 0. Udah selesai. Berarti 15 min 3x sama dengan 0. 3x sama dengan 15. X sama dengan 5. Selesai. Gitu aja. Sifat ini yang kakak kotakin ini nih. Harus dipahami. Paham ayah sih? Paham, Kak. Oke, silahkan dicatat dulu. Kalau sudah beritahu. Udah, Kak. Oke, sudah ya. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini 2 step. Ngabisin waktu sebenarnya. Cuman kalau nggak ada sistem minus, kakak nggak tahu ya Undip itu ada sistem minus atau enggak. Ntar kamu cari informasi ya sih ya. Tapi tetap dijawab saja, jangan dikosongin. Nah, kalau ini nih 2 step. Karena apa? Kita nyari persamaan ini, habis itu ditranslasiin terhadap ini. Itu yang menjadi lama. Gitu ya. Nah, gimana kak cara bikin persamaan? Cara bikin persamaan mah gampang. Lihat dia terbuka ke bawah apa terbuka ke atas? Ayah sih. Ke bawah, Kak. Kalau terbuka ke bawah, A-nya minus apa plus? Ayo jangan lupa yang tadi nomor berapa tadi? Nomor ini. Nomor 5. Kalau terbuka ke bawah, A-nya apa tuh? Minus. Minus. Oke. A-nya minus ya. Nah, cara cepat kalau ketemu soal seperti ini, lihat ini. Berarti X-nya ada min 2. X-nya sama dengan 2. Nah, cari persamaannya gimana kak? Langsung aja Y sama dengan A X min 2. Nah, ini kakak tulis di rumusnya. Y sama dengan A X min X1 X min X2. Nah, ini X1, ini X2. Ya sudah, berarti kan Y sama dengan A. Oh ya, A-nya langsung ya. Tadi kan A-nya kita udah tahu minus ya. Minus 1. Kita masukin. Oh, yang terbuka ke bawah berarti A-nya minus. Ya udah, ini minus 1. Ini X plus 2. Berarti Y sama dengan min 1, X kuadrat min 4. Ini perkalian pelangi biasa ya. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, ini sebenarnya persamaannya. Tapi belum selesai. Habis itu ditranslasi. Ditranslasi oleh 2 sama min 3. Nah, ini gimana kak ditranslasi 2 sama min 3? Nah, ingat rumus translasi itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan X XY tambah AB. Gitu ya. XY ditambah ini dia 2 min 3. Nah, gitu ya. Oke, 2 min 3 berarti kan X aksen sama dengan X plus 2, sedangkan di sini X. Berarti X sama dengan X aksen min 2. Yang dimasukin X aksen min 2. Tadi ganti ke sini, ke persamaan ini.
Begitu juga Y aksen sama dengan Y min 3. Ini min 3? Iya betul. Berarti Y sama dengan Y aksen plus 3. Nah, ini yang dimasukin. Udah. Kita rubah dia, jadinya Y-nya diganti sama dia. Y aksen plus 3. Min X aksen min 2 dikuadratin plus 4. Nah, aksennya nggak usah dipakai ya. Y plus 3 sama dengan min X kuadrat min 4X plus 4 plus 4. Berarti Y plus 3 sama dengan min X kuadrat plus 4X. Oh, sebentar. Ada yang oh enggak, betul. Min 4 plus 4. Udah, berarti 3-nya pindahin. Ini habis. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. A jawabannya. Step-stepnya kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 mencari persamaan grafiknya, lalu kelas 11 mencari translasinya. Silahkan, Ayasi, dicatat dan tanya. Silahkan atau kalau ada yang bingung ditanyakan. Paham konsepnya? Paham, Kak. Oke, silakan. Kalau sudah, beritahu. Kamu nggak ambil simak? Ayasi. Ayasi, kamu nggak ambil simak? Ikut Ambil juga. simak. Ikut Iya. juga. Ikut itunya juga kan, intensifnya juga kan? Abis ini, Kak. Oh, habis ini. Oke, good. Oke. Sudah nomor 12? Udah, Kak. Udah ya, kita lanjut ya. Kalau simak nggak ada PK. Adanya mat IPA. Oke, nomor 13 pakai logika saja, nggak usah bingung-bingung. Dia bilang apa? 22 tambah 18 tambah 14 tambah 10 tambah seterusnya sama dengan 64. Banyak bilangan dalam deret tersebut adalah ya udah 22 tambah 18 40. 40 tambah 44 54. 54 tambah 10 64. Selesai. Berarti 4 doang. Selesai ya? Iya, Kak. Nggak perlu pakai cara, pakai manual aja kalau kayak gitu. Nah, nomor 14 ini sebenarnya mirip kayak mat IPA nih, bukan PK sih. Ingat limit. Limit itu ada beberapa cara. Nah, kalau ketemu seperti yang di atas, seperti soal tersebut, berarti kan kali sekawan yang atas. Penyebab nolnya kan di bawah kan? Penyebab nolnya di bawah kan? Kalau dimasukin Iya. min 6 jadi 1/0. Ini seperti itu. Ingat ya, kalau kali sekawan, pasti nanti hasilnya ada yang mirip sama bawah. Pasti kayak gitu. Kalau kali sekawan, pasti terjadinya X plus 6. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kakak tulis limit X mendekati min 6, akar dari X plus A min 2 per X plus 6, kalau dikalikan sekawan X plus A, X plus A ya, X plus A, oke sebentar. X plus A plus 2, itu pasti hasilnya X plus 6. Selalu kayak gitu. Karena kenapa? Karena dia pasti nanti jadi hilang penyebab nolnya. Kan kalau soal pasti kayak gitu kalau limit. Ya, kalau limit pasti kayak gitu. Nah, berarti ini sama dengan X plus A min 4, lalu X plus 6 dikali akar dari X plus A plus 2. Nah, ini pasti ntar dicoret nih. Logikanya berarti ini sama, dapat A-nya. Ya, logikanya sama dengan B kan gitu. Berarti ini sama ini sama pasti gitu. Jadi X plus A min 4 sama dengan X plus 6. Pasti sama kayak gitu terus. Berarti ini coret, berarti A sama dengan 10. Dapat A-nya 10, selesai.
Terus habis itu cari apa, Kak? Cari B-nya. Ya masukin ke sini. Ini kan coret-coret. Ini coret-coret. Berarti adanya limit X mendekati min 6 tinggal 1 per X plus 10 min 2. Karena A-nya udah kakak ganti dengan 10. X plus 10 plus 2. Sama dengan, masukin 6, 16. 16 diakarin 4, 4 tambah 2, 1/6. Soalnya apa sih? X plus A min 2. X plus A. A-nya min 10. A-nya 10 bener. Bentar ya. X-nya 10. Oh, min 6. Kalau min 6 kan masukin min 6 ya, bukan 6. Maaf. Berarti ini 4. Akar 4 berarti 2. 2 tambah 2 1/4. Berarti ini si B-nya. Selesai. Kakak tanya dulu. Paham ya sih? Iya, Kak. Oke, jadi gitu ya kali sekawan. Udah dapat A-nya 10, B-nya 1/4. Masukin deh. 2 dikali 10 tambah 4 kali 1/4. Berarti 20 tambah 1, 21. Selesai. Jawabannya. Silahkan dicatat dan pahami. Udah, Kak. Sudah ya, nomor 15. Fungsi komposisi. Fungsi inverse, fungsi komposisi inverse ya. Ingat rumusnya dulu. FOG inverse X itu sama dengan G inverse F inverse X. Jadi dibalik. Kalau ada inverse yang di dalam jadinya F inverse. Ini sifat. Ini sifat. Nah, kalau nggak ada inverse, ya kayak biasa aja. G-nya di dalam, F-nya di luar. Tapi karena di sini ada inverse, berarti F inverse-nya di dalam, G inverse-nya di luar. Udah, kita selesaikan. Yang ditanya apa? FOG, kebalik. FOG, FOG inverse 2. FOG inverse 2. Berarti sama dengan G inverse F inverse 2. F inverse 2 apa? F inverse 2 itu sama dengan G2. G inverse G2. Nah, ingat kalau ada G di dalamnya ada G inverse X, maka hasilnya X. Begitu juga kebalikan. Kalau ada G inverse di dalamnya GX, maka hasilnya itu si X. Hasilnya si dia nih. Ya udah nih sama dengan 2, selesai. Begitu caranya. Ini sifat juga. Nah, sifat-sifat ini yang kamu harus pahami. Kak, yang G2-nya dari mana, Kak? G2 ini, dia bilang kan F inverse 2 sama dengan G inverse 2 sama dengan G2. Kakak pakainya yang, iya, pakainya dari situ, dari soal. Terus yang duanya dari mana, Kak? Yang asalnya 2. Ini sifat yang kedua ini. Kalau ada G inverse X, maka hasilnya X. G inverse dalamnya GX, hasilnya X. Berarti kalau di sini 2, berarti ini 2. Kalau ini 3, ini 3. Gitu ya. Udah, Kak. Sudah ya. Oke, nomor 16. Nomor 16 ini integral substitusi. Kakak rapikan dulu. Jadi kalau ketemu seperti ini dirapihkan dulu. 0, 4. Boleh kakak tulis jadi 25 min 4x pangkat min setengah dx. Ini kan pangkat setengah, kalau ke atasin jadi min.
Paham? Paham, Kak. Oke, baik. Berikutnya pakai, itu kan nggak bisa diintegralin langsung. Pakai substitusi. Kita misalkan ini dengan U, pelajaran kelas 11 ya. U sama dengan 25 min 4X. DU per DX itu turunan. Berarti turunannya min 4. Berarti DU sama dengan min 4 DX. Adanya di sini DX. Berarti DX sama dengan min 1/4 DU. Nah, ini kita rubah. Ini kita rubah dalam bentuk DU. Berarti integral 0 sampai 4 U pangkat setengah. Pangkat min setengah, maaf. Jadi ini U pangkat min setengah. DX-nya gimana, Kak? DX-nya diganti sama ini. Min 1/4 DU. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, karena ini konstanta, keluarin aja. Berarti min 4, 0 sampai min 4. Min 1/4. Min 1/4, 0 sampai 4, U pangkat min setengah DU. Integralin. Min 1/4. Integralnya berarti 1 tambah setengah, setengah. Berarti 1/2, berarti 2. U pangkat setengah. Masukin 0 sampai 4. Ingat, masukin 0,4 itu bukan ke U ya, tapi ke X. Nah, berarti kita masukin lagi. 2-nya dikaliin ke sini ya. 2 dikali ini coret aja. Berarti jadi min setengah. U-nya masukin 25 min 4X. Masukin 0 sampai 4. Berarti sama dengan min setengah. Dalam kurung masukin 4. Masuk 25 dikurang 16, 9. Ada pangkat setengah, ada akarnya, maaf. Lupa saya, tapi ini nggak cukup. Ke bawah aja deh kakak tulis. Ini ada pangkat ini ya, pangkat setengah ya, jadinya pangkat setengah. Ini pangkat setengah, baru masukin 4 ya. Berarti min setengah akar dari 25 dikurang 16, masukin 4, dikurang 25 dikurang 0. Berarti min setengah 25 kurang 16, 3, dikurang 5. Berarti jawabannya 1. Min setengah kali min 2, 1. B. Silahkan dicatat, pahami. Ada yang bingung, tanyakan. Udah, Kak. Sudah, paham ya? Integral substitusi itu. Oke, nah berikutnya 17, rata-rata gabungan. Ini pelajaran SMP, di SMA ada lagi. Kita bilang kelas reguler terdiri dari 60 siswa, kelas paralel, oke. Kelas reguler kita anggap dia dengan F1. F1-nya 60. Lalu F2-nya 40. F itu frekuensi ya. Nah, ada X1 itu rata-rata si F1, ada X2, rata-rata si X2. Dia bilang nilai rata-rata ujian statistika kelas reguler 10 lebih tinggi dari rata-rata kelas paralel. Berarti kalau kelas paralelnya A, berarti kelas regulernya A plus 10. Rata-ratanya itu ya. Sudah. Jika digabung, maka rata-ratanya menjadi 60. Berarti X gabungan, X bar gabungan, itu 60. Ya sudah. Aduh, ini kakak warnanya sama. Bentar ya. Nah, ya sudah, kita cari. Yang ditanya apa? Nilai rata-rata kelas reguler. Berarti yang ditanya X1 ya. Tapi cari A-nya. Kita kerjakan. X gabungan, rumusnya ini ya, sama dengan X1 kali F1 tambah X2 kali F2 dibagi F1 tambah F2. Langsung saja, X gabungannya 60. X1-nya A plus 10 dikali F1-nya 60. X2-nya A, F2-nya 40. Dibagi 60 tambah 40, 100 kakak langsung ya. Berarti ini kali silang 6000.
sama dengan 60A plus 600 plus 40A. 40A tambah 60A, 100A. Oh, nggak mau lagi. Kakak taruh di samping ya. Nah, ini aljabar biasa. Habis itu kita dapat nanti A-nya. Berarti 100A sama dengan 6000 dikurang 600. Berarti 100A sama dengan 5400. Berarti A sama dengan 54. Belum selesai, yang ditanya X1. Nah, berarti X1 sama dengan A plus 10. Berarti 64. Selesai. Cek. Itulah yang dimaksud dengan rata-rata gabungan. Paham, Ayasi? Paham, Kak. Oke, silahkan catat. Kalau sudah, beritahu. Udah, Kak. Sudah ya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini pelajaran kelas 12 kemarin ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan 4 angka untuk nomor kendaraan bermotor. Banyaknya bilangan 4 angka tersebut yang memiliki tepat 2 buah angka 2. 2 buah angka 2. Yang pertama adalah, kan dia bilang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti misalkan di sini 2, 2 gitu kan ya. Dia bilang kan 2 buah angka tepat. 2 buah angka tepat. Gitu ya. Berarti sini 1, 1, sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, 4. Berarti 20. Gitu ya. Berarti 20. Nah, ini kan dia bisa diacak lagi. Nah, kita anggap dia jadi satu kesatuan. Jadi tinggal 3. Ya, jadi ini yang di sini 22 gitu ya. Berarti sini 1. Sisanya ada bilangan lainnya. Maaf, salah, konsepnya bukan gitu. Nah, ada cara yang lebih simpel. Sebentar dulu ya, ada cara yang lebih simpel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sebentar ya. 6, 2, 4, 6 kali 5, 30. Terdapat 2 buah angka 2. 2 buah angka 2. 6, 5, 4, 3. Oke. Nah, berarti kan ini 20 ya. Nah, berarti kan ini bisa diacak-acak ya. Nah, kita anggap 2 sama 2 ini satu angka. Berarti di sini ada 1. Berarti tinggal 3 kotak. Nah, berarti tinggal 3 kotak. Berarti di sini 3, 2, 1. Sebentar, saya mau cari cara yang lebih simpel biar gampang dipahami kamu. Jawabannya 120. Gitu. Jawabannya di 120. 3, 2, 1. Ini kan bilangan 4 angka. Yang diambil 4. Yang kembar ada 2. Yang kembar ada 2. Yang diambil 4. Yang kembar ada 2.
kali 5, 30. Oke deh, kakak pakai cara ini saja. Nah, sampai sini paham ya? Ini kan 22 ya. Ini kan 22. Ini 1, 1, 5, 4. Berarti kan 20 ya. Jadi kan di sini 2, 2, di sini bebas. Sisanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah dipakai. Gitu ya, sudah dipakai. Angka 2. Dia boleh kembar. Ya, yang duanya deh saja. Yang lain nggak boleh. Berarti kan sisanya 5 sama 4. 20 ya. Nah, berarti kan di sini ada 3 angka yang bisa diacak-acak. Kok cuma 3 angka, Kak? Karena di sini sudah kembar. Berarti di sini ada 3 angka yang bisa diacak-acak. Gitu ya. Ada 3 angka yang bisa diacak-acak. Berarti 3 angka yang bisa diacak-acak berarti 20 dikali 3 faktorial. Begitu, Ayasi. Maka jadinya 20 dikali 3 kali 2 kali 1. Maka 120. Ini dari mana, Kak, 3 faktorialnya? 3 faktorialnya itu dari, di sini kan ada 3 angka. 3 angka yang bisa diacak-acak. Maksud 3 angka gimana sih, Kak? Ada 3 lahan. Ada 3 lahan yang bisa diacak-acak. Gitu ya. Misalnya urutannya bisa diacak ya. Entah itu ntar 2-nya ada di sini, ntar yang lainnya ada di sini, gitu-gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, jadi 3 faktorial itu didapat dari ada 3 lahan yang bisa diacak. Gitu ya. 3 lahan yang bisa diacak ini berarti 3 faktorial. Bukan dimasukin angka ini lagi, bukan ya. Tapi ada 3 tempat yang bisa diacak. Ini dihitung 1, ini 2, ini 3. Jadi gitu. Begitu Ayah sih, nomor 8. Paham? Iya, Kak. Oke, silakan. Jadi jawabannya 120. Udah, Kak. Sudah ya. Nah, 19 ini logika. Kakak bedain warnanya. Dia bilang diketahui garis A tegak lurus bidang alfa. Garis B tegak lurus bidang beta. Jika C adalah garis potong AB, nah, clue-nya ada di sini. Jika C adalah garis potong alfa dan beta, berarti logikanya alfa dan beta itu saling tegak lurus, bukan saling sejajar. Ini ada bidang. Ini bidang alfa. Ini bidang alfa ya. Ini bidang beta. Nah, bidang itu kayak gini ya. Ini bidang beta. Nah, dia bilang jika C adalah garis potong, berarti ini C. Ini C. Garis C. Terus dia bilang garis A tegak lurus bidang A. Ini garis A. Tegak lurus bidang A, bidang alfa kan? Ini garis A. Lalu garis B tegak lurus bidang beta. Ini B. Oh, berarti A sama B tegak lurus. Selesai. A jawabannya. Paham nggak? Paham, Kak. Ya, gampang ya. Jadi clue-nya ada di terakhir sini. Karena kalau kita gambar langsung garis A tegak lurus bidang alfa, ya udah ntar digambar sendiri. Garis B tegak lurus bidang B, ntar digambar sendiri. Nah, ntar dibikinnya A sama B-nya sejajar, bidang A sama B-nya sejajar. Padahal dibilang jika C adalah garis potong alfa dan beta. Dari sini kita ketahui bahwa alfa sama beta belum tentu sejajar, belum tentu kalau apa sudah pasti tidak sejajar. Kenapa Kak kalau dia nggak sejajar? Karena kalau dia sejajar, misalkan alfa sama beta sejajar, berarti C itu bukan berpotongan, tetapi tegak lurus. Begitu logikanya. Oke, itu nomor 19. Berarti alfa sama beta tegak lurus.
Udah, Kak. Sudah. Nomor 20 ini rumus cepat. Biasanya di PK juga sering keluar. Sakti. Ini harus kamu hafal. S itu apa, Kak? Semua. A itu apa? Yang gemar A. B itu apa? Yang gemar B. T itu apa? Yang tidak gemar kedua-duanya. Yang tidak gemar. Yang irisan itu apa? Yang gemar kedua-duanya. Yang ditanya, berarti kan ini S. 27 orang gemar matematika itu kita anggap A. 20 yang gemar fisika itu disebut B. 7 orang gemar keduanya itu disebut irisan. Yang ditanya, banyaknya mahasiswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Berarti yang ditanya T. Ya udah masukin aja angkanya, selesai. 48, A-nya 27, B-nya 20, T-nya yang ditanya, irisannya 7. Kita selesaikan dulu. 48, 27 tambah 20, 47, 47 dikurang 7, 40. Plus T. Berarti T sama dengan 48 dikurang 40. T sama dengan 8. Selesai, D. Ini rumus cepatnya dari SMP ini. Paham? Paham, Kak. Oke, silahkan dicatat dulu. Sudah, Kak. Sudah ya sih? Oke. Baik, itu untuk hari ini. 20 soal PK. Konsepnya sama, mirip-mirip PK yang kemarin. Gitu ya. Lebih banyak pahami konsep-konsepnya karena lebih konsep-konsep dasar. Hitung-hitungannya ada yang sederhana, ada yang agak banyak gitu ya. Tapi intinya lebih mudah dibanding mat IPA. Gitu ya. Oke, itu untuk hari ini. Kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama.